Sur ini nih. Ya, Sur ini. Ya, saya Kaisang satir, yang lain Pak Zul oke, itu juga ternyata emang buat Pak Jokowi aja bikin sur. itu mungkin Jangan-jangan ya, dia dia nggak misalnya pengen juga, kayak Mas Kaisang. Pak Zul kenapa melakukan itu karena untuk mensurkan Pak Jokowi, mungkin ya, mungkin. Kita kan lagi-lagi harus mentoknya di spekulasi. Tapi kalau dalam pandangan saya, apa yang disampaikan oleh, ingat ya, tadi sudah diingatkan oleh bahwa yang menyampaikan ini adalah Jakarta ya, PKB-nya PKB Jakarta ya. Tapi biar bagaimanapun itu kan sudah dikeluarkan dan agak sulit sebetulnya bagi misalnya Caimin untuk mengatakan bahwa maksudnya nggak gitu loh gitu ya, kan enggak ya. Jadi ini kita anggap sebagai sebuah statement resmi PKB. Nah dalam hal ini saya menduga itu bukan karena datang dari Pak Jokowi, bukan karena Pak Jokowi ingin agar Kaisang dikasih sebuah posisi tawar menjadi calon wakil gubernur. Saya merasa bahwa ini betul-betul datang dari PKB ya. Karena tadi ada matematika elektoral. Kalau Pak Zul? Ya kan tadi dikatakan bahwa kemungkinan ini sebetulnya tidak terlalu sincere datang dari PKB, tapi PKB ingin juga menyenangkan hati Pak Jokowi. Itu kan kira-kira tadi ya Bung ya? PAN. Iya, PAN. Sorry, ya PAN. Nah, saya anggap enggak, itu pertama-tama ya, saya anggap ini betul-betul sebuah strategi politiknya PKB. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah misalnya, kalau Anda tanya ke saya, Ade Armando kalau boleh memberikan rekomendasi terima enggak? Saya akan jawab enggak. Saya duga, walaupun saya belum mendengar sebuah keputusan dari PSI, saya duga Kaisang sendiri, yaitu PSI sendiri, mungkin tidak akan menerima itu. Ya, karena beberapa pertimbangan. Sebetulnya kalau politik kita adalah politik seperti yang disebut siapa? Yang bilang politik is who gets what when how tuh kalau nggak salah Harold Laswell ya kalau nggak salah. Itu kan urusannya adalah lo who gets what, lo dapat apa, kapan dan bagaimana caranya. Ini soal bagaimana merebut porsi-porsi kekuasaan kan. Sebetulnya kalau buat PSI, buat Kaisang misalnya, mengingat posisi Pak Anies yang sedemikian gemilang itu dengan 41% plus suara Ganjar, sebenarnya cara paling gampang untuk memperoleh kekuasaan di Jakarta at least ya adalah menerima tawaran tersebut. Tapi saya duga cara berpolitiknya Kaisang atau PSI tidak sesederhana itu. Karena begini, taruhlah sekarang Anda katakan, kalau dengan angka-angka yang tadi saya kutip, mestinya sih siapapun yang maju, misalnya Ridwan Kamil, akan sulit sekali untuk bisa mengalahkan Anies. Ya. Dan belum tentu apa? Paten juga. Iya dong, ya. Dari survei ya. Dari bukan hanya survei, hasil Pilpres kemarin plus survei. Kelihatannya berat sekali kan? Kenapa kita harus mengambil jalan yang berat kalau bisa memperoleh kekuasaan dengan cara yang jauh lebih mudah? Why not? Karena dalam politik kekuasaan itu harus diraih untuk kemenangan kan? Kalau yang tadi dikatakan oleh si Laswell kan itu, who gets what, when, how. Ya sebetulnya mencari kekuasaan aja, mencari kemenangan dalam pertarungan kekuasaan. Kalau pakai teorinya Laswell. Kalau pakai itu, ya. Tapi yang penting tapi. Habis tapi kita break. Jangan abang dipotong nanti di TikTok tapinya hilang kan. Iya. Makanya ini tolong saya kasih tapi dulu. Anda pengalaman sekali potong-potong TikTok. Iya. Kenapa Anda mau potong dulu ini? Enggak ya. Habis abang kita break. Kalau Bang Ade potongnya yang lain bos, lebih ngeri bos. Udah 17 menit guys break ya. Habis itu lanjut. Oke guys. Mudah-mudahan cukup nih waktunya untuk saya jelaskan. Tapi kan orang itu tidak berpolitik selalu dengan cara seperti yang digambarkan tadi. Misalnya saja, orang berpolitik untuk sesuatu yang lebih luhur. Untuk sesuatu yang terkait dengan idealismenya. Tentang kebaikan, tentang kesejahteraan masyarakat. Tentang demokrasi, tentang pluralisme dan seterusnya. Nah dalam hal ini, ya orang-orang yang tidak mendukung Anies selama ini, kan tidak mendukung Anies, argumennya walaupun Anda boleh nggak setuju, adalah karena Anies ini berseberangan dengan idealisme tadi. Bahwa dia tidak bisa diharapkan memperjuangkan pluralisme, keberagaman. Dia tidak bisa diharapkan untuk memperjuangkan anti korupsi. Itu kalau kita gunakan DNA-nya PSI paling tidak ya. Sehingga sangat mungkin PSI kemudian atau Mas Kaisang sendiri akan melihat bahwa
Well, itu adalah sebuah tawaran yang luar biasa menarik. Tapi apa yang Anda tawarkan kepada saya itu adalah sesuatu yang saya khawatirkan akan menjebak kami untuk melakukan hal-hal yang selama ini kami tentang. Dan at the end kan sebetulnya pilihan tentang siapa yang dijadikan sebagai cagup dan cawagup itu adalah sebuah alat untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur kan. Sesuatu yang lebih luhur itu adalah sebuah Jakarta yang lebih bersih dari korupsi, sebuah Jakarta yang bersih dari ketidaktoleranan dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu tidak akan mungkin dicapai kalau kami mendukung Anies. Jadi walaupun kami ditawari sebuah tawaran yang sedemikian menggiurkan, Anda akan menjadi orang nomor 2 nih, dan itu akan Anda capai dengan cara yang relatif mudah. Saya duga PSI atau paling tidak sekarang saya mewakili diri saya sendiri akan mengatakan mendingan jangan. Mendingan kita berperang untuk seseorang seperti Ridwan Kamil mati-matian daripada memang dikasih jalan lebih mudah tapi kita jadinya berkhianat terhadap apa yang kita percaya selama ini, nilai-nilai yang kita percaya selama ini. Itu adalah cara pandang yang kedua kan. Nah, dalam hal ini kita juga harus lihat yang tadi dikatakan, ini kan jauh lebih complicated daripada sekedar partainya PKB, Anies, PSI. Sekarang misalnya pertanyaan besarnya, memang PDIP gimana sikapnya? Itu kita jawab usai jeda.